Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Harisandi dengan NIM 2112247111 dari jurusan Teknik Sipil. Pada kali ini saya akan menyampaikan dua materi makalah yang akan saya presentasikan. Yang pertama adalah reflective writing dan yang kedua adalah proposal penelitian, yaitu disusun untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah metode penelitian yang diampu oleh Ibu Andini Radisya Pratiwi sebagai dosen pengampu. Baik, dalam pemaparan materi ini terdapat dua bagian. Yang pertama adalah reflective writing, di mana topiknya diantaranya yaitu reference manager, konsep dan kaidah penelitian, formulating research problem, literature review, variable penelitian, dan definisi operasional. Yang kedua adalah pemaparan tentang proposal penelitian yang saya ambil, yaitu mengenai analisis kinerja fasilitas terminal tipe Alwi Panjang Kota Bandung dalam pemenuhan standar pelayanan terminal penumpang berdasarkan PM 40 tahun 2015. Dalam reflective writing yang dimana mengusung isi yaitu reference manager, konsep dan kaidah penelitian, formulating research problem, literature review, variable penelitian, dan definisi operasional. Di mana rangkuman materinya menurut Elsevier 2023, reference manager adalah aplikasi seperti Mendeley membantu peneliti mengorganisasi referensi secara lebih efisien dan mencegah kesalahan citasi. Refleksi bagi saya sebagai penulis yaitu sebelum mengikuti perkuliahan ini, saya hanya mengetahui penggunaan citasi secara manual dan sering mengalami kesulitan ketika jumlah referensi menjadi banyak. Dan setelah mempelajari penggunaan reference manager, saya menyadari bahwa penguasaan teknologi ini merupakan bagian dari akademik integritas. Kemudian adalah konsep dan kaidah penelitian, yaitu mencakup prinsip dasar seperti sistematis, logis, dan empiris menurut Sugiono tahun 2019. Penelitian ini juga harus mengikuti kaidah yang runtut, mulai dari perumusan masalah hingga penarikan kesimpulan. Creswell di tahun 2014 menegaskan bahwa penelitian ilmiah harus disusun berdasarkan prosedur yang jelas untuk menghasilkan temuan yang valid. Refleksi bagi saya sebagai penulis yaitu pentingnya berpikir terstruktur dalam setiap tahap penelitian. Kemudian ada formulating research problem. Ini merupakan rumusan masalah penelitian tentang tahapan kritis yang menentukan arah penelitian. Kerlinger tahun 2006 mendefinisikan masalah penelitian sebagai pertanyaan yang memandu proses ilmiah. Rumusan masalah juga harus jelas, spesifik, dan dapat diteliti menurut Creswell tahun 2012. Refleksi bagi saya pribadi yaitu merumuskan masalah bukan hanya menuliskan pernyataan, tapi membutuhkan kemampuan analitis untuk memahami fenomena yang taktis secara mendalam. Ini merefleksikan bagi penulis yaitu penulis harus lebih terampil dalam mengidentifikasikan isu yang layak diteliti dan menyusunnya menjadi rumusan masalah yang lebih fokus. Kemudian ada literature review, yaitu proses menelusuri dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian. Hart tahun 1998 menyatakan bahwa kegiatan ini melibatkan identifikasi, analisis, dan evaluasi terhadap berbagai sumber ilmiah yang bertujuan bukan hanya merangkum, tetapi juga memahami hubungan antara penelitian. Refleksi bagi penulis yaitu kajian pustaka harus bersifat kritis, artinya penulis perlu membandingkan isi penelitian, melihat persamaan dan perbedaan, serta menilai kekuatan dan kelemahan masing-masing studi. Dan yang terakhir adalah variabel penelitian dan definisi operasional, yaitu merupakan karakteristik yang dapat diukur dalam penelitian. Kemudian itu menurut Creswell 2014. Kemudian definisi operasional diperlukan agar variabel dapat diuji secara empiris. Kerlinger tahun 2000 menekankan bahwa definisi operasional memegang peran penting dalam aplikasi penelitian. Dan bagi penulis secara pribadi, ini pemahaman ini meningkatkan ketelitian penulis maupun untuk membaca jurnal dan menyusun instrumen penelitian. Secara garis besar, kesimpulan menyeluruh dari hasil pembelajaran yang pertama yaitu memahami tentang reference manager serta meningkatkan pemahamannya secara signifikan. Yang kedua adalah konsep dan kaidah penelitian memberikan dasar berpikir ilmiah yang lebih terarah. Kemudian pada formulating research itu melatih kemampuan analitis bagi pelajar, kemudian literatur review itu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan sintetis, dan yang terakhir adalah variabel penelitian dan definisi operasional itu memperjelas aspek yang diukur dalam penelitian. Selanjutnya, saya akan memaparkan proposal penelitian yang saya akan ajukan yaitu mengenai analisis kinerja fasilitas terminal Dwi Panjang Kota Bandung dalam pemenuhan standar pelayanan terminal penumpang berdasarkan PM tahun 2015.
dengan latar belakang yaitu terminal tipe A lebih panjang adalah terminal tipe A penumpang kelas 1 yang melayani akap, AKDP, dan angkutan perkotaan dan sebagai pintu gerbang kota Bandung melalui view darat. Kemudian eh, ditetapkan PM40 tahun 2015 untuk melakukan standar pelayanan minimum yang wajib dipenuhi terminal. Dan fenomenanya, banyak terminal tipe A di Indonesia belum memenuhi SPM menurut Seti Jowarno tahun 2019 dan Syafruddin 2013. Dan permasalahan umum ini diantaranya kebersihan yang kurang, fasilitas yang rusak, sirkulasi kendaraan tidak tertata, dan minim pemeliharaan. Dampaknya, kenyamanan menjadi menurun, masyarakat enggan memakai angkutan, serta kemacetan polusi juga meningkat. Evaluasi kinerja di terminal itu perlu dilakukan guna mengetahui kesesuaian apakah operasional terminalnya berdasarkan SPM atau tidak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi aspek fasilitas yang baik yang perlu diperbaiki di terminal lebih panjang. Kondisi tersebut menjadi dasar pemilihan judul analisis kinerja terminal lebih panjang menurut PM40 tahun 2015. Dengan rumusan masalah, apakah kinerja fasilitas lebih panjang sudah memenuhi SPM, dan bagaimana persepsi penggunaan berdasarkan analisis IPA-nya. Kemudian strategi perbaikan apa yang dapat dilakukan dengan tujuan yaitu mengevaluasi kinerja fasilitas terminal tipe A sesuai SPM 40, kemudian merumuskan strategi perbaikan fasilitas berdasarkan hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan. Dan batasan penelitian ini yaitu penelitian dilakukan pada kondisi terminal tipe A lebih panjang dan mengacu pada PM40 tahun 2015, serta persepsi pengguna dianalisis menggunakan metode IPA. Data yang digunakan berasal dari hasil kuesioner penumpang di terminal, kemudian penyusunan rencana anggaran tidak termasuk dalam ruang lingkup penelitian. Peneliti terdahulu juga melakukan penelitian yang sama namun pada terminal yang berbeda. Seperti Sapira di tahun 2023 melakukan penelitian di Terminal Bangga. Dalam kajian ini menilai kondisi fasilitas dan pelayanan terminal dibandingkan indikator SPM pada Permehub PM 40 2015. Hasilnya 62% unsur pelayanan terminal tipe A telah tersedia, 38% belum ada, dan 87% fasilitas yang ada berkondisi baik. Kemudian Permana dan kawan-kawan juga melakukan penelitian di Terminal Tirtonadi Surakarta. Mereka melakukan penelitian serta mengevaluasi pelayanan dan fasilitas, khususnya keselamatan dan kenyamanan dengan cara membandingkan kondisi existing terhadap indikator terminal tipe A di PM40 2015. Variabel penelitian dan definisi operasional variabel. Dalam penelitian ini, variabel independen bebas adalah kinerja fasilitas terminal yang mencakup seluruh aspek penyediaan fasilitas utama dan menunjang berdasarkan standar pelayanan minimum SPM tahun 2015. Variabel ini meliputi unsur keselamatan, keamanan, kenyamanan, kehandalan, kemudahan, dan keterjangkauan. Sementara itu, variabel dependen atau terikat adalah tingkat kepuasan pengguna terminal, yakni sejauh mana penumpang merasakan kualitas pelayanan berdasarkan fasilitas yang digunakan di terminal tipe A lebih panjang Kota Bandung. Definisi operasionalnya yaitu sebentar saya akan bacakan. Yang pertama adalah indikator keselamatan, meliputi kelengkapan rambu marka jalur evakuasi APAR serta fasilitas peringatan keselamatan yang mendukung keamanan penggunaan jasa, kemudian keamanan, kehandalan, kenyamanan, kemudahan, serta keterjangkauan. Yang kedua adalah tingkat kepuasan pengguna terminal, variabel dependen Y. Tingkat kepuasan pengguna adalah persepsi penumpang terhadap kinerja fasilitas yang disediakan terminal dari kenyamanan, kehandalan, keamanan, dan kemudahan yang dirasakan. Indikatornya yaitu kepuasan terhadap fasilitas keselamatan, kepuasan terhadap fasilitas keamanan, terhadap kenyamanan, kemudahan, keteraturan, dan juga keseluruhan. Berikut merupakan daftar pustaka yang telah dirangkum dari proposal penelitian ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.